Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Sebagai keturunan naga, Yu berlutut di tanah, tubuhnya gemetar dan dia tidak dapat pulih. Yunxiao terkejut, dia menepuk bahu Yu, dan energinya mengalir melalui telapak tangannya dan ke tubuh Yu, membantunya menghilangkan kengerian itu. Apakah itu berlebihan? Petik 2. Tuan tertinggi, tekanan tertinggi Tuan atasan. Yu gemetar saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Itulah aura tertinggi dari Raja Naga Sejati. Tau bermata dua skala tulang ditempa dari tubuh ilahi naga sejati. Kata-katanya seperti guntur yang menyambar langit, semua orang gemetar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Yunxiao sama-sama terkejut, sisa-sisa naga sejati. Tanyanya, Yingluo ini, bagaimana ini mungkin? Namun, dia segera memikirkan gigi naga yang diambil oleh Wu Dacheng di Villa Gigi Naga. Dia tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan linglung, mungkinkah itu benar? Bahkan naga pertama dari Laut Timur tidak memiliki kehadiran yang begitu menakutkan. Hanya kepala semua makhluk, yang lahir dari esensi energi spiritual langit dan bumi, dan naga sejati kuno yang hampir dipadatkan oleh aturan, yang bisa berada di atas naga pertama. Yunxiao menjilat bibirnya, matanya bersinar, sisa-sisa naga sejati. Petik 2. Yi sendiri tercengang, dia tahu bahwa itu belati skala tulang adalah harta warisan dari suku iblis abu-abu, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu kuat. Dia terkejut sekaligus senang. Dia senang bahwa harta karun seperti itu masih bisa memiliki banyak ruang untuk melepaskan kekuatannya. Dia tidak pernah tahu tentang serangan raungan barusan. Jika dia tidak menghadapi hidup dan mati, dia tidak akan pernah tahu. Dia terkejut bahwa serangan barusan juga telah menghabiskan kekuatannya. Pihak lain adalah eksistensi yang melampaui dia, alam terkuat yang bisa dicapai di alam ilahi ekstrim dunia ini. Memikirkan hal ini, Mo buru-buru mundur dan melarikan diri menuju tentara iblis. Mereka sudah sangat beruntung telah melarikan diri dari Wei Wuya. Meskipun 4 hantu Asura yang tersisa terluka oleh gempa susulan dari pertukaran keduanya, mereka tidak merasakan apa-apa dan dengan cepat mengejar mereka. Wei Wuya berdiri 1000 kaki jauhnya dan menatap dengan dingin, auranya juga telah turun kembali ke transendensi ilahi. Aku tahu itu, Gu Qingqing tiba-tiba berkata. Yunxiao mengerutkan kening, apa yang ingin Anda katakan? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan terlalu konyol. Gu Qingqing meliriknya dan kemudian ke Ku Hongyan, matanya penuh pujian saat dia berkata, memang pasangan yang sempurna. Penampilan Hongyan membuat wanita ini mencintai dan membenci pada saat yang bersamaan. Ku Hongyan tersenyum dan membungkuk, kamu terlalu baik, senior. Senior, Gu Qingqing tertawa, kamu seharusnya memanggilku Grandmaster, katanya. Aku hanya akan mengakuimu sebagai Grandmasterku setelah kamu mengembalikan tubuh Yunsang, kata Ku Hongyan. Percakapan antara keduanya mengejutkan orang-orang di sekitar mereka, dan mereka memandang Gu Qingqing dari atas ke bawah. Grandmaster Agung dari Master Istana Awan Ilahi, bukankah identitas ini terlalu menakutkan? Itu jauh di atas Amaterasu. Kamu, Gu Qingqing tersenyum dan berkata, saya tidak perlu melihat ke dalam hidupnya. Keadaan Wei Wuya tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Hati semua orang bergetar saat mereka mengangkat telinga mereka untuk mendengarkan. Wei Qing terkejut, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia berteriak marah. Gu Qingqing tertawa, apa, Anda tidak mengizinkan saya untuk mengatakan apa-apa? Wanita ini akan mengatakannya. Suji berada di tingkat ketiga dari tahap Supreme Dao. Wei Wuya terlalu sombong dan mengira dia adalah yang pertama dalam 100.000 tahun. Baik Ye Nantian dan aku telah mencapai level ini sebelumnya, tetapi kami tidak bisa tinggal lama karena aturan. Ye Nantian kuat, tetapi dia hanya bisa bertahan selama 6 jam. Meskipun saya tidak berbakat, saya masih bisa bertahan selama 1 jam. Jika saya tidak salah, Wei Wuya ini hanya bisa bertahan selama dibutuhkan dupa untuk dibakar. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tidak hanya dengan informasi yang terungkap, tetapi juga oleh identitas Gu Qingqing. Dia pernah melangkah ke alam ilahi kosong dan juga Grandmaster dari Tuan Istana Cakrawala Ilahi. Apa? Tenzaozi dan yang lainnya tiba-tiba terkejut,
dan mereka sepertinya memikirkan sebuah nama, kamu Yingluo, kamu Yingluo. Tidak, Gu Qingqing melambaikan tangannya dan menyela, tidak peduli siapa yang kamu tebak siapa aku tidak akan mengakuinya saat ini. Setelah pulih dari keterkejutannya, Tian Zhaozi buru-buru membungkuk dan berkata, salam, senior. Semua prajurit manusia merasa aneh. Amaterasu sudah berada di puncak umat manusia, dan hampir tidak ada yang bisa melampauinya, tapi sekarang, gadis kecil ini telah menjadi seniornya. Namun, semua orang tidak berani gegabah dan buru-buru mengikutinya. Kecuali Yun Xiao, Bei Fengnan, dan Yu, semuanya sangat hormat. Yun Xiao telah bertengkar dengannya untuk sementara waktu, jadi dia secara alami tidak menghormatinya, adapun Yu, dia masih terbaring di tanah, ketakutan oleh raungan naga yang sebenarnya, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan memperhatikannya. Wajah Bei Fengnan tenang, dan dia telah menyembuhkan luka-lukanya, dalam hal senioritas, ketika dia mendominasi dunia, kakek generasi ke-18 Gu Qingqing bahkan mungkin belum lahir. Wei Qing juga terkejut, seolah-olah dia juga menebak identitas Gu Qingqing, dan mulutnya terbuka lebar. Gu Qingqing tertawa, sebenarnya, Wei Wuya ini sudah sangat kuat, dia berada di alam dewa yang kosong, bahkan 100.000 tahun yang lalu, dia adalah salah satu tokoh teratas. Jika itu masalahnya, maka dia sudah tak terkalahkan di dunia, bukankah tidak ada lagi kemajuan untuknya? Tanya Ku Hongyan. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, kata-kata Wei Wuya salah, di bawah aturan Dao Surgawi saat ini, tidak ada bukti apakah alam kosong dapat maju lebih jauh, dengan kata lain, tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya, tidak ada yang tahu apakah ini adalah akhir dari jalan, meski begitu, mencapai tingkat abadi masih merupakan pengejaran seumur hidup karena begitu seseorang mencapai tingkat abadi, itu berarti umurnya akan meningkat pesat, dan seseorang dapat hidup selama lebih dari 1000 tahun. Seekor lalat capung berusia lebih dari 1000 tahun. Hati semua orang menghangat, siapa yang tidak ingin hidup lama? Bahkan para ahli yang telah mencapai puncak kesempurnaan belum pernah mendengar tentang umur yang melebihi 500 tahun, kebanyakan dari mereka baru berusia lebih dari 300 tahun. Bagi mereka, arti hidup 1000 tahun lagi bukanlah menikmati kehidupan yang baik, tetapi untuk terus mengejar Dao Surgawi. Gu Qingqing melanjutkan, selain itu, setiap langkah maju dalam keadaan abadi akan sangat meningkatkan umur seseorang, dikatakan bahwa mereka yang mencapai ujung jalan ilahi dapat hidup selamanya dan hidup selama langit dan bumi. Sementara semua orang masih tenggelam dalam penglihatan indah mereka, Bei Xiaonan tiba-tiba membuka matanya dan berkata, akhir dari jalan ilahi. Hehe, Gu Qingqing menikmati tatapan memuja semua orang, dan dia menertawakannya, yang membuatnya marah, apa yang kamu tertawakan, kamu zombie. Wajah tampan Bei Xiaonan telah kembali, tetapi Gu Qingqing sudah melihat tubuh zombie. Bukan apa-apa, kata Bei Xiaonan. Dia menutup matanya lagi, tidak ingin mengatakan apa-apa padanya. Gu Qingqing menginjak kakinya dengan marah dan terus mendorong tubuhnya, tidak membiarkannya pergi. Bei Mingnan terdiam beberapa saat, dia hanya bisa berkata, jalan ilahi tidak ada habisnya, atau lebih tepatnya, tidak ada yang pernah mencapai ujung jalan ilahi. Dia berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, saya ingin tahu apakah senior itu telah mencapai garis finish dan seperti apa adegan setelah garis finish. Gu Qingqing tertegun dan menatapnya dengan aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengukurnya beberapa kali lagi. Dia sombong karena dia memiliki modal untuk melakukannya, tetapi mengapa zombie ini bahkan lebih sombong darinya? Yun Xiao mengacungkan jempol dan terkekeh, aku akan memberimu 10 poin untuk tindakan ini. Namun, dia tahu bahwa Bei Fengnan tidak mencoba untuk sok, dia hanya mengungkapkan pikirannya, pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu tentang senior yang dibicarakan Bei Fengnan. Gu Qingqing berkata dengan dingin, apakah kamu tidak takut tertawa terbahak-bahak? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya siapa senior yang melangkah ke ujung jalan ilahi? Bei Mingnan berpikir sejenak dan berkata, Tuan Maha Kaya Pak. Wajah Gu Qingqing berubah drastis, dan Ten Zhaozi, Yun Xiao, dan yang lainnya juga terkejut. Jelas bahwa orang-orang ini semua pernah mendengar nama Dewa Maha Kuno. Gu Qingqing tertawa, saya bertanya-tanya siapa yang akan Anda bicarakan, ternyata kamu menggunakan Dewa Maha Kuno untuk membodohiku, Jelas, dia tidak keberatan.
Tampaknya Beiming Nan tahu banyak tentang Dewa Maha Kuno, dan dia akan bertanya lebih banyak tentang hal itu nanti. Mata semua orang kembali ke medan perang, dan sepertinya Gu Qingqing benar, setelah Wei Wuya kembali ke alam transendensi ilahi, dia berdiri diam dan dengan dingin menatap wasit, yang bersembunyi di balik kerumunan. Keempat hantu Asura mengejar mereka, tetapi dihentikan oleh sejumlah besar ahli iblis. Pertempuran itu sengit. 12 hantu Asura yang mengejar Sang dan Huang juga berada dalam situasi yang sulit. Sang segera melemparkan segel surga, menekan 6 hantu Asura. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, tangannya bersinar dengan cahaya emas dan perak, dan menamparkan kuil salah satu hantu Asura. Tubuh hantu Asura gemetar dan berubah menjadi 2 warna yang berkedip-kedip terus-menerus. Setelah beberapa napas, itu meledak dengan ledakan, dan meledak menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Wasit kemudian berjalan menuju 5 lainnya. Wei Qing dan yang lainnya melebarkan mata mereka, bukankah pembunuhan ini terlalu mudah? Ekspresi Wei Wuya juga menjadi gelap. Apakah itu Yi atau Sang, memiliki area efek yang begitu luas kekuatan suci seperti mimpi buruk bagi hantu Asura? Hanya Sunyi yang melawan 6 hantu Asura secara langsung, dia tampak berjuang seolah-olah kekuatannya kurang. Ledakan. Namun hantu lain Asura hancur berkeping-keping. Meskipun Sang terlihat santai, mempertahankan segel surga dan menggunakan teknik Shuro yang menghancurkan hantu adalah ujian besar baginya, yang sudah terluka. Yun Xiao bahkan bisa melihat bahwa itu kekuatan fisiknya menurun dengan cepat, dan luka-lukanya memburuk. Wei Qing tidak tahan lagi dan berteriak, "Kalian semua, bunuh orang ini dulu." Hantu Sura yang tersisa segera mengikuti perintah dan menyerang Sang. Wei Qing juga sepertinya telah memperhatikan sesuatu, segel penyegelan langit harus dipertahankan pada tingkat yang sangat kuat, dengan begitu banyak hantu Asura yang menyerangnya, tidak mungkin untuk menahannya. Seperti yang diharapkan, ekspresi Sang berubah. Dia tidak peduli tentang membunuh 4 lainnya, dia segera menyingkirkan segel penyegelan langit dan melarikan diri ke tentara seperti Yi. Desolate telah melawan 6 Asura, jadi ketika dia melihat mereka berdua melarikan diri, dia berbalik dan melarikan diri. Hantu Asura dan prajurit kematian lapis baja emas akhirnya bertemu dan menyerang ke arah tentara iblis. Pertempuran menjadi sangat sengit, hampir seperti pembantaian. Kondisi Sang tampaknya memburuk, mundur. Pertempuran ini tidak ada artinya. Pergi. Desolate mencibir dan berkata, seluruh area ini ditekan oleh sigil bumi sejati, bagaimana kita bisa pergi? Tinggalkan beberapa seniman bela diri tingkat tinggi untuk menutupi retret, kata wasit, biarkan angkatan darat mundur secara berkelompok, saya tidak percaya mereka akan terus mengejar kami. Aku adalah kaisar iblis dari generasi ini, kata Huang perlahan dengan nada dingin, aku akan memimpin pertempuran ini dan menciptakan zaman keemasan untuk iblis, siapapun yang berani mundur selangkah akan dibunuh tanpa ampun. Wasit kaget, tidak hanya dia, tetapi wasit, Qi, dan yang lainnya juga mengerutkan kening, merasa sedikit terkejut. Mesin pembunuh pihak lain begitu kuat sehingga bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka masih akan menggunakan hidup mereka untuk bertarung, pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Selain itu, ada semakin banyak ahli di sisi lain, dan alam ilahi ekstrim kosong tidak bisa menolak. Wajah Mo menjadi gelap, Huang, apakah kamu gila? Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah, aku akan pergi dengan bawahanku. Desolate berbalik, menatapnya dengan dingin, aku adalah kaisar dari semua iblis, apakah Anda benar-benar ingin tidak mematuhi perintah saya? Kaisar 10.000 iblis. Mo mencibir, cek, sangat mengesankan, apakah kamu memproklamirkannya sendiri? Jantung Sang berdetak kencang, seolah-olah dia memiliki firasat buruk, dia mengepalkan kelima jarinya di udara, dan bola cahaya berangsur-angsur mengembun di bawah telapak tangannya. Binatang tuan rumah Desolate, rusa ungu gayung selatan, terlihat samar-samar di dalam. Sunyi, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tapi jangan lupakan hal ini. Kata Sang dingin, dia mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya dan kekuatan mengikat rusa itu, menyebabkannya meratap kesakitan. Tuan Huang, Qi juga berkata dengan suara yang dalam, ini menyangkut nasib klan kita, kita tidak boleh memiliki perselisihan internal sekarang. Tidak ada perselisihan internal. Mata Desolate dingin, Imam Besar, mengapa Anda tidak memberitahu kedua pengkhianat itu?
Sang memiliki firasat buruk dan mengerutkan kening, bahkan Bi mengepalkan belatinya dan menatapnya dengan waspada. Tiba-tiba, dengan suara yang memekakkan telinga, Desolate meledak di udara dan menerkam ke depan, kelima jarinya membentuk cakar saat dia mencakar Sang. Qi terkejut, mengetahui bahwa kondisi Sang sangat buruk dan mungkin tidak bisa menerima serangan Huang, dia bergegas ke depan. Tiba-tiba, sesosok berkedip, dan pedang cahaya jatuh tepat di depannya, menghalanginya. Imam besar, jika kamu ingin bertarung, biarkan aku menjadi lawanmu, kata Ze dingin. Wajah Qi berubah jelek, dia sedang tidak mood untuk bertarung saat dia melihat Huang meraih Sang. Sang juga terkejut, dia tidak menyangka binatang itu tiba-tiba menyerangnya. Dalam keadaan marah, dia mengepalkan tinjunya, rusa ungu di perselatan mengeluarkan jeritan mengental darah saat tubuhnya yang besar diseret keluar dari ruang penjara dan terlempar. Ledakan. Desolate menyeringai, dia mengubah cakarnya menjadi kepalan tangan dan menghancurkan rusa itu berkeping-keping. Ah! Beberapa orang berseru pada saat yang sama, mata mereka tiba-tiba membelalak, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Desolate tidak berhenti setelah menghancurkan rusa dengan tinjunya, sebaliknya, dia terus menyerang. Ledakan. Setelah beberapa saat terkejut, Sang kembali sadar dan buru-buru meninju juga, dia batuk seteguk darah dan didorong mundur ratusan kaki. Serangan mendadak ini juga memengaruhi pertempuran dan bahkan menarik perhatian semua seniman bela diri manusia. Mereka sepertinya sudah mulai berkelahi. Xuan Hua berkata dengan heran. Di mana ada orang, akan ada seni bela diri, kata Yun Xiao perlahan, bahkan di dalam ras iblis, mereka tidak bersatu seperti kita, sama seperti kita manusia, ada semua jenis orang. Dia melirik Gongyang Zengqi dan Wei Qing, sengaja atau tidak sengaja, mereka berdua merasakan tatapannya dan mendengus berat dengan wajah muram. Di klan monster, Mo Jing berkata, Sunyi, tuan rumahmu adalah Xuan Ni. Hahaha, Huang tertawa terbahak-bahak, matanya yang dingin menyapu Sang, Qi, dan yang lainnya, binatang hujan ungu dari Biduk Selatan memang binatang tuan rumah saya telah menjaganya dengan ketat untuk mencegahnya ditangkap, tapi yang tidak diketahui kalian para pengkhianat adalah bahwa selama kekuatan klan iblis surgawi kita mencapai puncaknya, kita dapat memutuskan nasib kita dan menandatangani kontrak baru dengan binatang tuan kita. Ekspresi Qi sangat berubah, dan dia berkata dengan kaget, putuskan takdir, tanda tangani jubah biara baru. Ekspresi orang lain juga berubah drastis. Zejing berkata, Yang mulia, Anda baru saja mengatakan Anda melewati puncak kesempurnaan saya. Yuan dan yang lainnya terkejut, mereka memandang Sunyi ketakutan, merasa kedinginan. Mata Desolate bersinar dengan yang belum pernah ada sebelumnya. Terlihat sikap mendominasi dan sombong, Imam Besar, apakah Anda masih percaya pada pilihan Dao Surgawi yang telah Anda buat? Petik 2. Energi kekerasan menyembur keluar dari tubuh Desolate, melonjak seperti tsunami dan memaksa yang lain untuk mundur. Hanya dalam satu tarikan napas, aura menjadi tenang, dan tekanan menghilang. Namun, meski hanya sesaat, Sang dan yang lainnya, wajah sudah berubah sejelek hati babi, bahkan wajah Qi pucat. Kekuatan pada saat itu sama dengan Wei Wuya, alam ilahi ekstrim kosong. Di kejauhan, Yun Xiao dan yang lainnya juga tercengang, dan wajah Wei Wuya memucat karena ngeri, matanya berkedip dengan cahaya suram, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Huang berjalan menuju kuil dan berkata dengan dingin, sebagai imam besar suku kami, Anda mengkhianati kami, kamu pantas mati 10.000 kali. Ze terkejut dan buru-buru berdiri di depan Qi, berkata, Yang mulia, tolong beri imam besar kesempatan lagi. Huang menamparkan Ze dan berkata, aku sudah memberinya kesempatan, tes, apakah menurutmu kultivasimu begitu tinggi sehingga kamu bisa melihat Dao Surgawi? Yang disebut pilihan hanyalah pilihan takdir sepihak, ketika kamu melepaskan kesempatan terakhir yang aku berikan padamu, kamu sudah ditakdirkan, pergi ke neraka dan bertobatlah, mantan imam besar saya. Cizi berdiri berakar ke tanah, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, Desolate muncul di sampingnya, meraih kepalanya, mematahkannya, dan melemparkannya ke langit. Cici, darah menyembur keluar seperti air mancur, menembakkan beberapa zang tinggi. Sang dan yang lainnya ingin menyelamatkannya,
tetapi sudah terlambat, tubuh tanpa kepala Qi jatuh ke belakang. Petik 2. Hakim meraung dan mengaktifkan bola armilari secara maksimal, kekuatan sumbu ganda berubah menjadi pisau dan menebas. Senjata tingkat mendalam tingkat transenden apa? Malapetaka apa yang benar-benar berserah? Terlalu lemah, terlalu lemah. Desolate tertawa keras, kekuatannya didorong ke puncak saat dia meraih kedua kapak dan merobeknya. Ledakan. Kekuatan besar itu memantul kembali, menyebabkan sang memuntahkan seteguk darah, fungsi tubuhnya menurun dengan cepat. Bahkan jika kamu telah bereinkarnasi selama 10.000 tahun, jika kamu ingin bersembunyi dari tahtaku, kamu harus menunggu kehidupanmu selanjutnya. Mata Huang dipenuhi dengan niat membunuh, dia bergegas maju dan membanting telapak tangannya ke kepala sang. Jangan! Li berteriak dan bergegas, dia hampir membakar semua energinya untuk menusuk belati di bagian vital desolasi. Bodoh! Desolate mengubah telapak tangannya dan memukul Li seolah-olah dia sedang memukul lalat, darah Li tumpah di udara. Kemudian, dia sepertinya telah berubah pikiran, dia tidak ingin mengambil nyawa Sang secara langsung, sebaliknya, dia melangkah maju dan menendang dada Sang, menghancurkan tulang, dan meridiannya. Yi memuntahkan seteguk darah, banyak organ dalamnya yang rusak, auranya turun ke titik terendah dan dia jatuh dari langit dengan Li. Huang memandang mereka berdua yang jatuh dan berkata, awasi mereka berdua dan kirim mereka ke hukuman mati. Sang masih membawa bola armilari bersamanya, dan sebelum dia bisa mengetahui rahasia item Sein ini, nyawa Sang masih sangat berguna baginya. Perubahan ini segera menimbulkan keributan besar, di bawah pembantaian senjata pembunuh, jumlah korban di antara iblis meningkat pesat. Namun, Huang sepertinya tidak keberatan, dia memandang Yuan dan berkata dengan dingin, Tuan Jin. Ekspresi Mo berubah beberapa kali dan dia segera membungkuk, salam, Yang Mulia. Haha, kamu orang pintar, Tuan Ni, namun, ini juga kesempatan terakhir Anda, jika Anda tidak dapat memahaminya, saya hanya bisa mengungkapkan penyesalan saya, Desolate berkata dengan dingin. Dahi Mo berlumuran keringat saat dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, saya pasti akan setia. Mata Desolate dingin, tetapi dia menjadi antusias saat dia memuji, saya sangat senang Anda memiliki ide seperti itu, Tuan Ke, ini adalah keberuntungan besar bagi kami. Yi memaksakan senyum, keduanya tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Nenek moyangku sepertinya telah memperoleh sesuatu sebelum dia ditekan di 5 gunung awan, kata Huang, tenggelam dalam pikirannya. Hal-hal, apa itu? Hati Mo bergetar, tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan kebingungan. Seni suci iblis Buddha, Huang berkata kata demi kata. Apa? Wajah Yi dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berteriak tanpa sadar, seni ilahi ras saya yang paling kuat, seni suci iblis Buddha. Huang menatap wajahnya dan berkata, ini Sein Art. Saat itu, klan iblis Buddha menggunakan ini untuk memerintah klan kami selama puluhan ribu tahun, menciptakan era paling makmur dalam sejarah klan iblis. Klan penggemar Yao telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kata Mo buru-buru, saya hanya mendengar tentang seni suci penggemar Yao, nenek moyang saya tidak pernah mendapatkannya. Oh, maksudmu kamu tidak berguna sekarang? Huang berkata perlahan. Coba saya pikirkan, oh benar, aku ingat sekarang. Hati Mo bergetar, dia menamparkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, catatan leluhur memang menyebutkan item ini, sepertinya ada petunjuk, sayang sekali catatan leluhur dihancurkan, jadi saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas, saya harus memikirkannya perlahan, dan saya harus bisa mengingatnya. Petik 2. Jika itu masalahnya, Huang mencibir, Tuan Ni, Anda bisa mencoba mengingatnya, saya harap Anda dapat mengingatnya setelah pertempuran hari ini. Aku akan. Mo buru-buru menjawab, tetapi hatinya dipenuhi dengan segala macam pikiran. Pertempuran hari ini menyangkut nasib kedua ras. Kata Huang, saya harap Anda bisa melakukan yang terbaik, bagaimana istirahatmu? Petik 2. 10.000 alpaka berlari di hati Yi, dia menunjukkan ekspresi sulit dan berkata, luka-lukaku masih parah, tapi aku sudah pulih sedikit, aku akan berjuang sampai mati untuk rasku. Di bawah tatapan sunyi, Yuan menyerbu ke dalam pertempuran dan menyerang Asura Gui seolah-olah akan membuang nyawanya. Desolate tampak puas, dia bergegas maju dan berteriak, tunggu kaisar ini, mereka yang mundur akan mati.
Masa lalu para pejuang pemberani tidak akan diselidiki. Masih ada beberapa bawahan Sang dan Bi, jadi teriakan Huang menghilangkan kekhawatiran banyak orang. Secara khusus, 8 anggota ras monster semuanya ketakutan, mereka yang telah menyerah kepada mereka telah dilemparkan ke tanah dan menjadi tawanan. Ketika mereka mendengar bahwa mereka bisa bertarung dengan berani, mereka menjadi lebih berani dalam membunuh. Wajah Wei Wuya menjadi gelap saat dia melihat kerumunan. Tuan Istana Hongyan, Kaisar Bela Diri Tianqin, Tuan Gongyang, saatnya bagimu untuk bergerak. Selama kita bekerja sama dan menunda penguasa iblis, kita pasti akan menang, kata Gongyang Zeng penasaran. Mata indahku Hongyan berkedip dan dia terkekeh, maaf, sulit bagi bengong untuk bersatu dengan Daren. Li Huachi juga berkata, saya dapat bekerja dengan Tuan Istana Hongyan, tetapi saya benar-benar tidak dapat bekerja dengan penguasa wilayah suci, lebih baik bagi Lord untuk bermain sendiri, kita hanya akan menonton. Kalian berdua adalah ahli terkenal dari klan kami, balas Wei Wuya dengan marah, namun kamu bertindak sangat sembrono, apakah kamu tidak takut diejek oleh dunia? Jika kamu tidak takut, apa yang kita takutkan? Kata Li Huachi, cepat dan bertarung setelah selesai, lepaskan segel di langit, aku masih ingin pergi ke ujung bumi bersama Chen Xi. Keduanya saling berpegangan tangan lebih erat dan saling tersenyum, itu adalah senyum hangat dan manis. Wei Wuya hampir muntah darah karena marah, dia memandang Ku Hongyan, dan Ku Hongyan dengan cepat berkata, Istana Shen Xiao akan membuka gerbang gunungnya, sekte ini sibuk dan tidak punya waktu untuk hal-hal lain, Tuan Wuya, tolong lakukan sesuka Anda dan jangan menelepon saya lagi. 10 kaisar bela diri besar dan 7 sekte besar bukanlah kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh wilayah suci sesuka hati, sebelumnya, itu demi kebenaran dua ras, dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Sekarang Gongyang Zengqi dan yang lainnya bertindak dengan cara yang tidak sedap dipandang, semua orang telah lama kehilangan kesabaran mereka, jika bukan karena fakta bahwa dunia telah disegel, mereka akan pergi sejak lama. Jika Anda tidak peduli tentang ini, maka saya juga tidak akan peduli dengan kekacauan ini. Wei Wuya berkata dengan marah, iblis dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Selama kamu bahagia, kata Li Huachi sambil tersenyum. Wei Wuya sangat marah sehingga dia berbalik untuk pergi. Apakah kamu benar-benar akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa? Gongyang Zeng bertanya, tertegun. Saya bukan lagi badan pengatur zona suci, kata Wei Wuya dingin, dunia ini milik orang-orang di dunia, bukan hanya saya. Petik 2. Tuan Wei Qing berasal dari divisi pemerintahan, kata Gongyang Zengqi dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Saya tidak akan menjadi divisi yang memerintah, kata Wei Qing dengan acuh tak acuh. Kamu pengecut, kenapa kamu tidak mengatakan ini lebih awal? Kata Gongyang Zengqi dengan marah. Aku lupa, belum terlambat untuk mengatakannya sekarang, kata Wei Qing. Semua pemimpin divisi wilayah suci tampak sedih, mereka tidak menyangka bahwa pembagian administrasi akan terlihat seperti ini. Hei Yuhu sudah mati, Si Tingyu sudah mati, dan Chang Wu Qiong sedang memulihkan diri dalam diam, ini adalah keadaan dua sisanya. Semuanya, berhentilah bermain-main. Tidak peduli siapa itu, beri wajah orang tua ini saja. Ten Shouzi berteriak, pada saat ini, jika kita dikalahkan, ras monster akan bangkit di benua bela diri surgawi dan menaklukkan tanah, akan sulit untuk menghancurkan mereka saat itu. Tidak peduli apa pikiran atau motif egois yang Anda miliki, jika Anda mundur sekarang, bagaimana Anda bisa menghadapi pahlawan yang tak terhitung jumlahnya yang telah tewas dalam pertempuran ini? Bagaimana kamu bisa menghadapi hati seni bela dirimu sendiri? Semua orang memandangi tubuh Si Tingyu, yang tergeletak dengan tenang di bawah Nan Fengxuan, dengan wajah penuh keengganan dan mata terbuka lebar, rasa sakit itu bertahan lama. Wei Wuya, Gongyang Zengqi, Tuan Istana Hongyan, Kaisar Bela Diri Tianqin, dan Tuan Istana Chen Xi semuanya tersisa dengan kekuatan tempur puncak mereka, silakan terima tantangannya. Terima kasih. Ten Shouzi menghela nafas dan membungkuk dalam-dalam kepada beberapa dari mereka. Ekspresi semua orang berubah drastis, bahkan Wei Wuya tidak berani mengatakan bahwa dia layak untuk membungkuk, orang-orang lainnya bergegas maju dan beberapa pasukan menahan Tian Zhaozi, tidak membiarkannya membungkuk. Li Huachi berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin aku tidak bertarung jika kamu memiliki hati seperti itu?
Namun, ini adalah terakhir kalinya saya mendengar dari wilayah suci, mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain, dan wilayah suci bisa melupakan membuatku melakukan apa saja. Terima kasih, Kaisar bela diri Tianqin, kata Ten Shouzi dengan suara gemetar saat dia menangkupkan tinjunya. Ku Hongyan menatap Yun Xiao, setelah mendapatkan jawaban tegas, dia berkata, karena Tuan Amaterasu yang telah masuk, saya tidak berani tidak patuh, namun, mulai sekarang, Istana Awan Ilahi tidak akan lagi memiliki kontak dengan wilayah suci, ayo berpisah. Hati Teng Zhaozi terasa seperti dipotong oleh pisau, kekuatan dan persatuan tempat suci perlahan runtuh, tetapi siapa yang bisa dia salahkan? Fakta bahwa beberapa orang ini bersedia membantu sudah memberinya banyak wajah. Terima kasih, Tuan Istana Hongyan. Yang mulia juga berdedikasi untuk urusan klan kami, Hongyan benar-benar malu, ini harus menjadi bagian dari tugasku. Ku Hongyan juga menahan Ten Shouzi, tidak berani menerima busurnya. Tian Zhaozi kemudian berbalik dan berkata, Tuan Gongyang. Gongyang Zengqi terkejut, dia buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk, Yang mulia, tolong jangan memperlakukan saya dengan buruk, sebagai kantor eksekutif wilayah suci, adalah tugas Gongyang Zengqi untuk melakukan yang terbaik untuk kekuatan suku kita, dia secara alami akan melakukan yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik, Ten Shou mengangguk akhirnya, dia menoleh ke Wei Wuya dan berkata, hantu tua Wuya, kian-kian. Wei Wuya memotongnya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, hal-hal ini harus dilakukan oleh kita. Meskipun lelaki tua ini memiliki beberapa pemikiran kecil, saya masih bisa membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak. Baru saja, dia hanya marah dan mengucapkan beberapa patah kata dengan marah, aku akan berurusan dengan Kaisar 10.000 iblis, kalian memikirkan cara untuk menangani sisanya. Kalau begitu Chen Xi dan aku akan terus berurusan dengan iblis pucat itu, kata Li Huaqi. Kekuatan Yi telah sangat berkurang, dan dia tidak lagi cocok untuk mereka berdua. Serahkan penasihat iblis Z padaku, kata Gongyang Zeng dengan rasa ingin tahu. Ketiganya adalah pemimpin iblis, kata Ten Zhaozi, jika kita bisa membunuh mereka, momentum tentara akan runtuh, dan kita bisa menang tanpa perlawanan. Kamu telah mengambil semua yang kuat, jadi aku akan mencoba yang terbaik untuk memilih yang lebih sulit untuk dibunuh, kata Ku Hongyan. Tidak peduli seberapa keras tulangnya, itu tidak dapat menahan satu serangan pun dari Tuan Istana Hongyan, Gongyang Zengqi tertawa. Mengapa saya merasa sangat canggung ketika Anda mengatakan itu? Kata Ku Hongyan dengan acuh tak acuh. Gongyang Zengqi meminta penghinaan, dia mendengus dan berbalik untuk mengabaikannya. Ten Shouzi takut akan konflik lain dan dengan cepat berkata, ayo bertarung dalam pertempuran kita sendiri. Dengan beberapa kilatan cahaya, beberapa dari mereka bergegas ke pertempuran. Meskipun mesin pembunuh dikepung oleh 10 kali jumlah orang, atribut bertarung sampai mati membuat mereka sangat kuat, dan mereka tidak mundur selangkah pun dari awal hingga akhir. Setelah Wei Wuya dan yang lainnya bergegas ke pertempuran dan memikat orang yang sunyi dan pembudidaya kuat lainnya, jumlah korban pada senjata menurun dengan cepat. Secara khusus, Ku Hongyan berkeliaran di antara tentara, membunuh iblis yang kuat untuk mengurangi beban senjata pembunuhan. Wajah Desolate menjadi gelap, dia hampir marah, seorang ahli puncak bersembunyi seperti seorang pembunuh, itu terlalu menakutkan. Dia tidak bisa repot-repot mengejar Wei Wuya, jadi dia berbalik dan berlari menuju Ku Hongyan. Heh, tuan tua ini ada di sini, dan kamu masih ingin pergi. Wei Wuya terkekeh dan melangkah di depannya dengan tangan terbuka lebar. Mati. Huang sangat marah, dia meningkatkan kekuatannya ke alam ilahi yang kosong dan melemparkan pukulan. Wei Wuya sedikit terkejut, tetapi dia tidak berani ceroboh, dia juga meledak dengan kekuatan alam ilahi ekstrim kekosongan dan membanting dengan kedua tangan. Ledakan, kekuatan menakutkan menyebar seperti gelombang, mereka adalah dua orang terkuat di dunia, dampak dari kekuatan ekstrim mengejutkan semua orang. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mempertahankan tingkat kekosongan selama setengah waktu yang aku bisa, kan? Wei Wuya segera menyadari hal ini dan sangat gembira, dia menghembuskan napas Zenqi lagi dan menyerbu ke depan. Pada saat ini, Derulate telah pulih ke kondisi puncaknya, dan tampaknya alam ilahi yang kosong hanya bisa bertahan sesaat. Dia menatap gerakan Wei Wuya dan membentuk segel lain di depan matanya.
Desolate mengadopsi postur yang aneh, dia meletakkan satu tangan di depan dan lainnya di belakang, sebuah lubang hitam sepertinya muncul di antara telapak tangannya, itu gelap gulita dan tak berdasar, dia tercengang saat melihatnya, sepertinya itu tidak akan pernah berakhir. Yun Xiao telah memperhatikan pertempuran, dan ketika dia melihat lubang hitam itu, hatinya bergetar seolah-olah ada yang tidak beres. Lubang hitam biasa tidak lebih dari lorong yang terbuka setelah langit hancur, dia sudah lama terbiasa, tetapi yang ada di telapak tangan Desolate memiliki semacam kekuatan yang mengintimidasi, dan itu dipenuhi dengan aura iblis dan kuno. Ada apa dengan lubang hitam itu? Simbol-simbol berkilau di sekitar lengan dan telapak tangan Desolate seolah-olah mereka terus-menerus mengirimkan energi untuk menjaga lubang hitam agar tidak menghilang. Ledakan, mati, tangan Wei Wuya sudah membentuk segel. Di matanya, kekuatan alam dewa yang kosong sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ada di alam bawah. Bum bum bum, ki dan darah Desolate bergulir di tubuhnya, dia merasa tercekik, dan darah menetes di sudut mulutnya. Namun, tubuhnya tidak mundur selangkah pun. Apa? Semua pembudidaya yang memperhatikan pertempuran antara keduanya terkejut, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Pikiran mereka sama dengan pikiran Wei Wuya, kekuatan alam ilahi ekstrim kosong sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan puncak kesempurnaan, tetapi itu diblokir oleh Huang. Bagaimana dia melakukannya? Xuan Hua juga sangat terkejut dan melihat dengan ngeri. Di bawah tatapan Yun Xiao, dia melihat lubang hitam di telapak tangan Huang terus-menerus melahap kekuatan Wei Wuya, dan banyak kekuatan besar dari alam kekosongan sedang dilahap, dan semakin banyak yang dilahap. Apa yang terjadi? Amaterasu juga memperhatikan hal ini, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Biasanya, lubang hitam sebesar ini akan dihancurkan oleh serangan yang kuat, namun, lubang hitam ini sangat istimewa. Lubang hitam yang melahap kekuatan akan melahap Xuan Ni ini. Yun Xiao juga tercengang, dia sedikit linglung, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kamu, bagaimana ini mungkin? Seru Wei Wuya. Hehe, kenapa tidak? Aku yakin kalian semua pernah mendengar percakapanku dengan si pengkhianat. Huang mencibir, setelah saya mencapai alam dewa kehampaan, saya memutuskan hubungan saya dengan tuan rumah asli saya dan menemukan yang baru. Apakah kalian semua tidak penasaran dengan tuan rumah baru saya? Petik 2. Semua orang terkejut, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Tuan rumah suku iblis surgawi dapat berbagi kekuatan dan kemampuan ilahi dengan tubuh utama iblis surgawi. Siapa tuan rumah Anda? Wei Wuya bertanya dengan kaget. Sepertinya tidak ada keberadaan di dunia ini yang bisa menelan kekuatan alam ilahi ekstrim void dengan paksa. Meskipun wajah Huang pucat dan dahinya berlumuran keringat, dia tidak bisa menahan tawa liar. Haha, Anda tidak perlu tahu tentang ini, kamu akan menjadi hantu yang kacau di neraka nanti. Ekspresi Wei Wuya berubah beberapa kali, jika bahkan serangan alam ilahi ekstrim kosongnya tidak bisa membunuhnya, dia berada dalam masalah besar. Dia buru-buru menurunkan tingkat kultivasinya dan kembali ke puncak kesempurnaan, kemudian, dia melepas segel dan pergi. Kamu ingin melarikan diri, kamu pasti sedang bermimpi. Huang mencibir, langsung meningkatkan kekuatannya ke alam ilahi yang kosong, dia mengambil kembali telapak tangannya dan meninju dengan kedua tinju. Kultivasi Wei Wuya baru saja turun, jadi dia tidak bisa langsung beralih, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menerima pukulan. Ledakan, tinju Desolate menghancurkan segel tangannya, dan kekuatan salah satu tinjunya menembus dadanya dan meledak. Puff, Wei Wuya merasa seolah-olah organ dalamnya sedang diaduk oleh pusaran air, dan dia memuntahkan beberapa suap darah sebelum jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan mendadak ini segera menyebabkan Ten Shouzi dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Momentum Desolate turun tajam setelah serangan itu, tetapi dia hanya kelelahan. Wei Wuya, di sisi lain, terluka parah. Hahaha, bisakah kamu masih masuk ke alam dewa ekstrim kekosongan setelah meridian luar biasamu terluka? Huang tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang Wei Wuya, ingin membunuhnya. Wei Qing terkejut, dia menarik napas dalam-dalam dan bergegas turun. Wei Wuya mengangkat tangannya di belakangnya dan berteriak, tidak perlu. Wajahnya sangat suram, dan dia menggambar lingkaran di depannya dengan tangannya, sebuah siklon berputar di sekitar lengannya,
dan ki spiritual dalam radius beberapa ribu kaki tampaknya langsung tersedot kering oleh gerakan itu. Seolah-olah matahari yang terik telah terkondensasi di tangan Wei Wuya, dan itu menembakkan berkas cahaya. Hati Yun Xiao juga bergetar, keterampilan ilahi. Semua orang sangat gugup saat mereka menonton dengan mata terbelalak, tidak peduli dengan silau matahari yang terik. Sinar matahari yang indah. Wei Wuya meraung saat dia melepaskan roda matahari yang menyala-nyala di tangannya. Matahari yang terik seperti kereta di langit, bergemuruh dengan guntur saat terbang melintasi langit. Apa? Huang, terkejut, dia segera merasakan keanehan dari gerakan itu, dia mengepalkan tinjunya dan menarik kembali gerakan itu, pada saat yang sama, dia mundur. Namun, sinar matahari yang mulia terlalu kuat, itu langsung menyegel kekosongan dan memampatkan semua kekuatan menjadi satu titik, sehingga tidak mungkin untuk dihindari. Dalam keterkejutannya, Huang dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan memegangnya di depannya. Lingkaran itu berubah menjadi gelap gulita, seperti mulut besar, dengan cepat melahap kekuatan sinar matahari. Apa? Ada di sini lagi. Semua orang terkejut saat mereka melihat lubang hitam dengan ngeri, sepertinya bisa menelan segalanya. Namun, wajah Desolate juga sangat kesakitan, tampaknya pengorbanan energi untuk mempertahankan gerakan ini sangat besar, wajahnya bengkok, dan matanya dipenuhi amarah. Ledakan. Ketika sinar matahari hampir hilang, Desolate tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia bertepuk tangan untuk membubarkan lubang hitam, kemudian, dia mendorong telapak tangannya keluar, dua jejak telapak tangan besar terbentuk di kehampaan, menyebarkan kekuatan yang tersisa. Tubuh besar Desolate tampak mengerut, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa barang tuan rumah itu? Amaterasu bertanya dengan kaget, dari kelihatannya, perjanjian belum sepenuhnya terbentuk, dan Kaisar Iblis jelas berada di bawah kendali item itu. Di bawah kendali Qian-Qian, semua orang terkejut saat menandatangani kontrak. Pihak yang lebih lemah akan selalu dibatasi oleh pihak yang lebih kuat, dengan kata lain, tuan rumah bahkan lebih kuat daripada Sunyi. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia segera memikirkan Laut Timur Silong, tapi, dia segera menepis pikiran itu, karena itu jelas tidak mungkin. Setelah Wei Wuya menggunakan sinar matahari yang mulia, auranya turun dengan cepat dan dia tidak bisa lagi bertarung. Ayah, Wei Qing melangkah maju dan berkata dengan prihatin. Ayah dan anak itu berbalik dan terbang kembali ke kapal perang, mereka bisa melakukan yang terbaik untuk bertarung, tetapi mereka tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Huang tidak mengejarnya, setelah ketidaknyamanan menghilang dari tubuhnya, dia bergegas ke pertempuran dan menyerang Ku Hongyan. Tidak, Yun Xiao berteriak, tidak baik. Kekuatan Desolate sangat aneh, saya khawatir Hongyan tidak bisa menghadapinya. Gu Qingqing berkata, terlalu khawatir akan membuatmu bingung, dengan kekuatan Ku Hongyan, dia seharusnya bisa menghadapinya, ketergantungan terbesar Kaisar Iblis adalah binatang tuan rumah, wanita ini juga sangat penasaran, dan saya memiliki beberapa pemikiran di benak saya ingin tahu apakah saya menebak dengan benar. Bagaimana menurutmu? Yun Xiao bertanya dengan heran, menurut Anda apa itu? Petik 2. Gu Qingqing tersenyum dan berkata, itu hanya tebakan, aku tidak berpikir demikian, jika itu hal itu, maka itu benar-benar hehe. Semua orang memiliki firasat buruk, karena meskipun Gu Qingqing tersenyum, itu adalah senyum yang dipaksakan, dan wajahnya yang cantik menjadi jelek, dengan keringat dingin menetes. Jelas, kemungkinan, hehe, itu sangat tinggi. Senior, tolong, Ten Shouzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan tanya, Gu Qingqing memotongnya, beritahu semua orang untuk bersiap-siap, jika Kaisar Iblis memanggil tuan rumah, lari segera. Tuan rumah pemanggilan, apa? Ten Shouzi kaget, bisakah tuan rumah juga dipanggil? Petik 2. Yun Xiao juga terkejut dan khawatir, dia terus menatap Ku Hongyan, takut dia akan terluka. Gu Qingqing berkata, ada hubungan yang kuat antara klan iblis surgawi dan tuan rumah, mereka dapat merobek ruang dan saling melindungi, bahkan jika kekuatan Kaisar Iblis tidak sekuat tuan rumah, selama Kaisar Iblis mati, tuan rumah juga akan terluka. Kaisar Iblis adalah orang yang sangat cerdas, dia pasti telah menggunakan momen singkat ketika dia memasuki alam Dewa Kosong untuk menandatangani kontrak dengan benda itu. Ruang robek, tempat ini disegel oleh 100.000 segel bumi sejati, kata Wei Wuya, saya khawatir akan sangat sulit untuk merobek lorong di sini.
Gu Qingqing menatapnya dan tersenyum pahit, jika itu benda itu, maka bahkan 10 juta segel bumi sejati tidak akan berguna. Semua orang menghirup udara dingin, Wei Wuya jelas tidak mempercayainya, senior, jangan menjadi orang yang mengkhawatirkan, di dunia saat ini, saya khawatir tidak ada orang yang bisa merobek 10 juta segel bumi sejati. Gu Qingqing mendengus, setiap generasi lebih buruk dari yang terakhir, wanita ini tidak ingin berbicara terlalu banyak dan diam-diam menonton, saya hanya berharap itu bukan hal itu. Kata-katanya membuat hati semua orang, yang akhirnya terhibur, menjadi berat lagi, mereka semua diam-diam menyesuaikan pernapasan mereka dan pulih, menunggu yang terburuk. Setelah Ku Hongyan ditahan oleh Huang, kedua pasukan itu sama-sama cocok. Pada kenyataannya, masih mesin pembunuh yang terus-menerus dikurangi, namun, baik itu hantu Asura atau prajurit kematian lapis baja emas, mereka berdua dengan paksa bertahan dan tidak mau mundur selangkah, baru kemudian terlihat seperti mereka seimbang. Tapi, korban iblis juga mencengangkan, setelah Yun Xiao dan Bei Mingnan menggunakan yo-yo berputar kuno 1000 tahun yang keren dan mempesona, hampir 2000 iblis terbunuh atau terluka, meninggalkan angkatan darat hanya dengan sekitar 5000 orang, banyak di antaranya terluka. Wajah Desolate menjadi lebih jelek, meskipun lebih dari setengah senjata pembunuhnya telah hilang, itu hanya senjata di matanya, sementara anggota klannya yang mati masih hidup. Selain itu, jika situasi ini terus berlanjut, mungkin akan membutuhkan 2000 orang lagi untuk memusnahkan mesin pembunuh ini. Ketika dia berpikir tentang bagaimana tentara gereja yang beranggotakan 3000 orang dari 10.000 angkatan darat yang kuat hanya akan memiliki 2000 hingga 3000 orang yang tersisa, dia merasa dingin dan merasa gila. Jumlah korban yang begitu tinggi mungkin tidak pernah muncul dalam sejarah ras iblis dalam 100.000 tahun terakhir. Selain itu, bahkan jika mereka menghancurkan senjata ini, masih ada ahli seperti Wei Wuya dan Amaterasu, jika mereka membunuh orang-orang ini, apakah 2 hingga 3000 orang ini masih bisa bertahan hidup? Semakin Huang memikirkannya, semakin dia menjadi kesal, gerakannya tiba-tiba menjadi tidak sabar, Ku Hongyan mengambil kesempatan itu dan menikam 7 kali, seolah-olah ada 7 dari mereka, momentum pedang terhubung satu sama lain dan sangat turun. Wolf! Wah! Darah terus keluar dari tubuh yang sunyi, meskipun dia telah menghindari serangan itu, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia tidak bisa menghindari serangan. Aku sangat marah. Kamu terlalu jauh. Sebagai kaisar 10.000 iblis, dia dihindari ke kiri dan ke kanan oleh seorang wanita manusia, dan semakin banyak luka muncul di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah. Intimidasi. Kalau begitu aku akan menggertakmu sampai akhir. Senyum Ku Hongyan seperti angin musim semi di medan pembunuhan berdarah ini, itu memberi orang rasa keindahan, layak disebut kecantikan yang bisa menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Kemarahan Desolate berkurang oleh senyumnya, dan dia menjadi tenang. Kamu sangat kuat dan cantik, saya tidak menyangka akan ada keindahan yang tak tertandingi di umat manusia. Ku Hongyan tertegun sejenak, dia tidak menyangka pihak lain akan memujinya, dia tersenyum dan berkata, Raja Iblis, kamu terlalu baik, selama kamu tidak menyalahkanku karena mengirimmu ke surga, aku baik-baik saja. Kirim aku ke surga, tidak ada lagi ahli seperti itu di dunia ini. Meskipun Desolate menghindar dalam keadaan yang agak menyesal, dia masih memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Ku Hongyan sedikit terkejut, kepercayaan pihak lain tampaknya asli dan tidak palsu, dia tiba-tiba menjadi berhati-hati dan pedang di tangannya terus mempercepat, menekan semakin dekat. Wolf! Wah! Darah menyembur keluar dari tubuh Desolasi, tidak peduli seberapa cantik yang lain, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi, cantik, aku akan memberimu kesempatan, serahkan kepadaku dan jadilah ratu semua iblis, aku bisa mengampuni hidupmu dan membawamu ke puncak dunia. Ku Hongyan tersipu dan berkata, sialan Hooligan. Kamu ingin menikah dengan bengong, apakah kamu layak? Jika aku tidak layak, maka tidak ada orang lain di dunia ini. Huang tertawa terbahak-bahak saat tatapan tegas melintas di matanya, seluruh keberadaannya menjadi aneh, dia tidak menghindari serangan pedang terus-menerus, sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangan untuk meraih mereka. Ledakan, tangan lebar itu meraih pedang cakrawala ungu dan menekan momentum pedang. Alam Dewa Extreme Void, murid Ku Hongyan menyusut, tetapi dia tidak terlalu khawatir,
dia terkekeh dan berkata, Tuan Kaisar Iblis benar-benar mempertaruhkan nyawanya, setiap kali dia mencoba menerobos ke alam ini, reaksi terhadap tubuhnya pasti sangat besar, bukan? Anda benar-benar bekerja keras. Apakah menurutmu aku mencoba menekan kekuatan pedangmu? Huang berteriak dengan suara yang dalam dan mencibir. Jantung Ku Hongyan berdetak kencang seolah-olah dia memiliki firasat buruk, dia mencabut pedangnya dan mencoba mengingat pedang cakrawala ungu, hanya untuk menemukan bahwa tangan Huang seperti balok besi, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, energi yang sangat kuat muncul dari telapak tangan yang sunyi, mengisap pedang awan ungu seolah-olah ingin menelannya. Kekuatan itu lagi, orang-orang di kejauhan telah menyaksikan pertempuran, pada saat ini, Ki Iblis yang menakutkan muncul dari tubuh sunyi, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, seolah-olah makhluk kuat lain telah tiba. Tidak baik, Yun Xiao berteriak kaget saat dia berteleportasi dan muncul di depan desolasi, jika kamu punya nyali, maka berdiri di sana dan jangan melepaskannya. Puncak surgawi Tusita terbang dari telapak tangannya dan hancur. Murid Huang menyusut, dia telah melihat bagaimana puncak Tusita telah melukai Sang, dan bahkan Sang tidak berani menerima serangan itu secara langsung, dia tidak senang tentang itu, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko, mundur. Dia mengendurkan kelima jarinya dan kemudian menamparkan pedang dengan telapak tangannya, mengguncang Ku Hongyan. 10.000 pedang, Yun Xiao berteriak, 1. Dia menekan luka di tubuhnya dan membuat segel tangan dengan satu tangan, dalam sekejap, ribuan pedang Qi terbentuk, gambar pedang surgawi terbuka di langit dan menerangi bumi. Ku Hongyan terkejut dan segera mengerti. Pedang cakrawala ungu melepaskan pancaran pedang yang berevolusi menjadi alam, itu naik dari bumi dan memantulkan ribuan pedang di langit. Gu Qingqing terkejut, matanya membelalak, dan dia berteriak, formasi pedang ganda langit dan bumi, berevolusi menjadi ilustrasi jutaan pedang. Saat itu, mereka berdua mempelajari ilustrasi jutaan pedang dan tenggelam di dalamnya untuk waktu yang lama, namun, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan ilustrasi pedang lengkap sendiri, oleh karena itu, mereka mencoba yang terbaik untuk membagi ilustrasi pedang menjadi formasi pedang ganda langit dan bumi dan mengintegrasikan semua perubahan ke dalamnya, masing-masing dari mereka mempelajari setengahnya dan bergabung untuk membentuk ilustrasi pedang yang lengkap. 36 pedang bintang dingin surga utara seperti bidak catur, terpaku di langit, mereka berkedip dan kemudian menghilang. Pedang cakrawala ungu bersinar dengan cahaya mutiara dan menembakkan 70 cahaya pedang, yang berubah menjadi dunia pedang, 72 aliran Qi jahat membubung di langit, kontras dengan bintang-bintang surgawi. Dua pedang ilahi yang tak tertandingi bertindak sebagai mata formasi, satu cerah dan yang lainnya cerah, mereka berevolusi menjadi ribuan kehendak pedang, seolah-olah dunia sedang berputar. Pada saat ini, semua pedang kehilangan warnanya dan seperti besi tua. Dua pedang naga sejati Cheyu menjerit seolah-olah mereka ingin bertarung tetapi tidak dapat melakukannya. Cheyu takut memengaruhi ilustrasi jutaan pedang, jadi dia dengan cepat menyimpan pedang naga sejati. Sialan, apa perasaan ini? Desolate terkejut dan marah, di bawah 10.000 pedang, dia merasakan ancaman besar, kekuatan tuan rumah di tubuhnya melonjak, dia harus memanggilnya sebelum 10.000 pedang turun, jika tidak, semuanya akan. Bagaimana mungkin Yun Xiao tidak melihat ini? Dia melakukan gerakan mantra pedang dengan kedua tangan, dan seluruh dunia pedang tampaknya terhenti. Pedang Zixiao mengubah bentuknya dan menebas dari langit, Ku Hongyan berteriak, satu roh bisa berubah menjadi 10.000 pedang. Yun Xiao berputar di udara dan berteriak, 10.000 pedang kembali menjadi satu. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menari di udara, esensi pedang itu seperti lautan bunga yang mengambang, mereka berkibar dan menjadi lebih cepat hingga akhirnya berubah menjadi hujan deras. Seolah-olah tidak ada yang tersisa di dunia kecuali esensi pedang yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, mereka bergabung menjadi satu, dan pedang itu menebas seluruh dunia. Aura pedang, tanpa bentuk apapun, bergemuruh dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Aura pedang mendarat di tubuh sunyi, dia berteriak, tetapi tubuhnya tidak hancur, sebaliknya, dia terus menyerap niat pedang seolah-olah dia akan mengisap seluruh dunia. Bahkan jika aura pedang seluas lautan, itu tidak pernah bisa mengisi kehampaan. Ledakan, suara keras datang dari dalam tubuh Desolate,
dan kemudian cahaya keemasan muncul di langit, 100.000 segel tanah sejati berkedip, dan di luar ilustrasi sejuta pedang adalah dunia rune yang sangat indah. Semua orang terkejut, 100.000 segel semuanya diaktifkan secara ekstrim, jelas, ada sesuatu yang akan masuk. Bum bum bum, 100.000 jimat di langit meledak seperti petasan, dan seluruh langit runtuh, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik, dan semuanya jatuh ke dalam kegelapan. Gu Qingqing terkejut, tidak baik, itu benar-benar benda itu. Cepat lari. Dengan satu napas, dia juga tercengang, seluruh dunia telah berubah menjadi gelap gulita, dan ruang telah benar-benar hancur, tidak ada utara, selatan, timur, atau barat, dan dia tidak tahu bagaimana melarikan diri. Serangan pedang Yun Xiao dan Ku Hongyan sepertinya tiba-tiba terhalang, mengisi lubang hitam dan kemudian meledak. Ledakan, dada Desolate meledak, dan dia dikirim terbang ratusan meter jauhnya dengan teriakan, dia berlumuran darah, dan dia jatuh ke tanah setelah kehilangan keseimbangan. Yang mulia, beberapa monster tingkat tinggi berteriak dan terbang menuju tempat yang sunyi. Pada saat ini, dunia telah berubah dan semuanya jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, semua pertempuran telah berhenti, dan mereka semua kehilangan warna mereka karena terkejut dan kebingungan. Setelah serangan itu, energi primordial Yun Xiao dan Ku Hongyan sangat berkurang. Luka lama Yun Xiao telah kambuh, dan dia tidak bisa menahan muntah darah. Ku Hongyan buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan menyerahkannya. Aku mau, Yun Xiao, menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, dia mengambil sejumlah besar harta alam dan memakannya. Namun, tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat hanya dengan memakan ini, jika tidak, dia akan pulih sejak lama, dia hanya ingin menenangkan hati Ku Hongyan. Ku Hongyan mungkin tidak melihatnya, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, kamu masih sangat sombong dan keras kepala. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini, kata Yun Xiao, kita dalam masalah sekarang, apa yang terjadi dengan bayangan hitam ini? Mengapa itu memberiku perasaan yang akrab? Ku Hongyan melihat sekeliling dan berkata, Ki Iblis yang sangat kuat, kekuatan ini tampaknya bahkan lebih kuat dari Ki Iblis, mungkinkah itu binatang buas yang bertahan dari zaman kuno? Petik 2. Tiba-tiba, Yun Xiao punya ide dan berteriak, surga. Sebenarnya ini, kata-kata Ku Hongyan mengingatkannya pada roh sejati yang telah dia lihat di tanah iblis yang bisa melahap kehampaan dan bahkan dirinya sendiri tidak ada. Itu adalah satu-satunya roh sejati yang selamat dari segudang era roh dan telah melayang di ranah seni bela diri surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Roh sejati Kasaya sebenarnya adalah kekosongan roh sejati. Yu juga terkejut, dia tahu lebih dari Yun Xiao, jadi wajahnya menjadi lebih jelek. Kembali ke tanah iblis, karena tubuh Wu terlalu besar, dia tidak bisa melihat wajah Wu dengan jelas, itu sama pada saat ini, ruang gelap tak berujung ini bukan di tempat lain, tetapi sosok Wu. Gu Qingqing memandang Yu dengan heran, dia tidak berharap ada yang mengenali roh sejati ini, dia tersenyum pahit, ini buruk, kita mungkin sudah ditelan oleh Wu. Apa, tertelan? Semua orang terkejut, termasuk Amaterasu, kami berada di tempat yang sama sepanjang waktu, rasanya kita tidak telah dilahap, hanya saja ruang di sekitarnya telah berubah setelah hancur. Ku Hongyan mengerutkan kening, jelas belum pernah mendengar kata, Wu. Yun Xiao menjelaskan secara singkat, dan kemudian memberitahunya secara rinci apa yang telah dia lihat di tanah iblis. Melahap dirimu sendiri, Ku Hongyan tercengang. Yun Xiao mengangguk dan berkata, itu benar, roh sejati ini bisa menelan apa saja, ketika saya melihatnya di tanah iblis, ia memakan dirinya sendiri, dan kemudian menghilang setelah makan, saya tidak menyangka bahwa Desolate akan menandatangani kontrak tuan rumah dengannya. Tidak heran langkah Huang bahkan bisa menelan kekuatan alam ilahi yang luar biasa dan ilustrasi jutaan pedang, kata Ku Hongyan. Yun Xiao melihat sekeliling, Desolate telah menghilang setelah dia dikirim terbang, dan kegelapan tak berujung muncul. Ayo kembali ke kapal perang dulu dan lihat apa yang bisa dilakukan orang lain. Keduanya terbang kembali ke kapal perang, Li Huaqi dan Sue Chenxi juga terbang kembali. Kedua ras tercengang oleh ini, meskipun sunyi yang menyebabkan ini, ras iblis panik ketika dia menghilang. Wajah Mo gelap, dia sedang mencari kesempatan untuk membunuh orang yang sunyi, jika dia tidak bisa, dia akan melarikan diri.
Dia tidak bisa mengendalikan bawahannya lagi, dia akan kembali untuk membalas dendam setelah mendapatkan seni suci iblis Buddha, tetapi dia tidak tahu bagaimana melarikan diri dengan pemandangan di depannya. Di kapal perang, Gu Qingqing berkata kepada Amaterasu, aku juga tidak tahu banyak, tapi aku merasa sangat aneh sekarang, kemungkinan dimakan sangat tinggi. Jika Wutun benar-benar melakukannya, aku khawatir dia tidak akan pernah bisa keluar, kata Cheyu, kecuali jika Anda memiliki umur yang sangat panjang, Anda mungkin bisa pergi sendiri di masa depan. Hehe. Serangkaian suara mendengus dan bergumam terdengar dalam kegelapan, dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Mau kaget, suara itu milik Huang, dan sepertinya penuh energi, sepertinya tidak terluka. Indra ilahinya tidak pernah meninggalkan tempat yang sunyi, dan dia baru saja melihatnya terluka di dada oleh Yun Xiao dan Yun Xiao, dia sudah sangat beruntung masih hidup, jadi bagaimana dia bisa mendengar suara yang begitu kuat. Mata Ai Hui sedikit suram, jiwanya yang didewakan menyapu 1000 kaki dan sepertinya telah measakan sesuatu. Apa sih yang kamu tertawakan? Teriak Yun Xiao, keluarlah jika Anda punya nyali. Meskipun dia berteriak, dia jauh lebih tenang dari sebelumnya, Desolate ada di sini, jadi kemungkinan dia dilahap rendah. Keluar, aku secara alami akan keluar, dan aku akan menangkap kalian semua dalam satu gerakan. Kegelapan tak berujung tampak melonjak seperti air, dan semua orang bisa merasakannya. Yun Xiao berkata dengan heran, kegelapan menyusut. Menyusut, apa yang terjadi? Orang-orang lainnya bertanya dengan heran. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bisa melihat kegelapan menyusut, saya tidak tahu apa artinya, mari kita tonton dengan tenang. Kau benar-benar sudah memakai sepatu besimu dalam pencarian yang panjang, tetapi kau menemukannya tanpa usaha apapun. Tiba-tiba, suara asing terdengar dalam kegelapan, semua orang mengerutkan kening seolah-olah mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya wajah Yun Xiao yang berubah drastis karena terkejut, dia sangat akrab dengan suara itu, tetapi dia tidak tahu mengapa itu ada di sini. Siapa itu? Siapa itu? Suara Desolate muncul, suaranya tegas dan terkejut, dia tidak percaya bahwa seseorang masih bersembunyi. Hehe, siapa aku tidak penting, yang penting adalah Anda benar-benar bisa menjinakkan Wu, Tuhan ini benar-benar terkejut. Aku di sini hanya untuk memukuli Yun Xiao, kata suara itu bercanda, saya tidak menyangka akan menonton pertarungan yang begitu indah dan menemukan berita tentang Wu, surga benar-benar baik kepada kita, tes. Saat suara itu jatuh, sentuhan merah muncul dalam kegelapan yang tak berujung, kemudian, perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah mata, itu semerah darah, dan itu menatap bumi dengan tatapan aneh. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Murid bulan. Banyak ahli yang telah melihat mata bulan Yun Xiao berteriak kaget dan mengarahkan pandangan mereka padanya. Wajah Yun Xiao sedingin es, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh. Di depan mata besar dalam kegelapan, 2 sosok perlahan muncul, itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun kuning muda dengan gambar laut biru yang disulam di atasnya, keliman gaunnya berkibar tanpa angin, membuatnya terlihat anggun. Pria itu memiliki kapak belati emas yang diletakkan di bahunya, tangannya bertumpu malas di pundaknya, dia menatap kerumunan dengan ekspresi mengejek, dan akhirnya, matanya tertuju pada Yun Xiao, sampah, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Bersambung.